Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Matan Sanusiah masih melanjutkan sifat-sifat yang wajib ya. Sekarang sifat al-kalam. Wal kalam allazi laisa biharf wala saut. Wal kalamu dan sifat berfirman. Tuhan itu wajib, tidak mungkin tidak. Wajib itu apa? Tidak mungkin tidak. Kalau mustahil, tidak mungkin begitu. Kalau wajib, tidak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak apa? Satu, Tuhan itu tidak mungkin tidak wujud atau tidak berada. Yang kedua, Tuhan tidaklah mungkin tidak berada sejak qidam, sejak dahulu. Apa yang disebut dahulu, yang dimaksud dahulu itu artinya ya sebelum segala sesuatu, bahkan sebelum kata belum itu juga ada. Jadi sebelum adanya belum, sebelum adanya belum. Terus sampai 20 kamu gunakan dengan kerangka kalimat seperti itu supaya lebih mudah dipahami. Tuhan wajib wujud, wajib qidam, wajib baqo. Tuhan wajib ada, wajib adanya sejak dahulu. Tiga, wajib adanya sejak dahulu sampai kapanpun, al-baqo. Lalu dengan bahasa yang lain, Tuhan tidak mungkin tidak wujud. Tidak mungkin Tuhan wujud sebelum, atau tidak mungkin tidak qidam, tidak mungkin tidak baqo, gitu ya. Yang terakhir yaitu berfirman. Yang 20, tidak mungkin Tuhan tidak berfirman. Jadi kalau ada Tuhan diem aja, ya berarti pasti bukan Tuhan. Gitu. Jadi kalau ada sesuatu, apapun, siapapun bentuknya, seperti apapun yang ingin kamu anggap dan yakini sebagai Tuhan, tapi tidak pernah berfirman, ya jangan percaya, karena itu pasti bukan Tuhan. Paham ya? Nah itu dua sifat wajib 20 itu artinya itu. Yang terakhir berfirman. Nah, wal kalam allazi laisa biharfin wala sautin. Berfirman
tetapi tidak dalam bayangan kita, dalam pengertian bisa ditulis. Laisa ora ono opo kalam biharfin iku awujud huruf. Wala sautin, dan tidak juga berupa suara. Kalau kamu kan bicara, bicaramu bisa ditulis, bisa. Bahkan kamu bisa bicara karena ada bunyinya dulu. Manusia itu berbicara menirukan bunyi, bagaimana orang tuanya berbahasa. Pada bahasa yang pertama manusia itu, dia itu bukan sedang berbahasa dalam pengertian memanggil, tetapi ada dorongan untuk takbir, dorongan. Gusti Allah memberikan kemampuan atau kekuatan di dalam fisik, di dalam jasmaninya, dorongan untuk bersuara, untuk menyampaikan. Makanya yang muncul dari bayi pertama kali apa? Tangisan. Lalu yang pasti mula-mula itu huruf yang lalu kita kenal sebagai huruf M, karena didorong dari mama. Lalu yang jadi ibunya kegeeran, oh dia panggil saya. Dia sih nggak paham itu, bayinya nggak paham bahwa mama itu panggilan untuk ibunya. Itu naluriah saja. Di sini makan juga gitu, mam gitu. Bisa ditulis dengan huruf dan ada suaranya, tapi firman Allah atau kalamullah itu tidak berhuruf dan tidak bersuara. Apa artinya sifat wajib kalam bagi Allah? Jawabannya bagaimana? Artinya Allah tidak mungkin tidak berfirman. Allah pasti berfirman. Jika ada Tuhan atau apapun yang kamu ingin meyakininya sebagai Tuhan dan dia tidak pernah berfirman, maka percayalah bahwa itu pasti bukan Tuhan. Digunakan coba itu untuk setiap sifat dari 20 sifat wajib. Jika kamu ingin meyakini sesuatu sebagai Tuhan dan sesuatu itu tidak wujud, maka yakinlah bahwa sesuatu yang kamu yakini Tuhan itu pasti bukanlah Tuhan, karena Tuhan wajib wujud. Gampang ya? Gampang ya? Wal kalamul ladzi laisa biharfin wala sautin wa yata'allaqu lan gegantungan opo al kalamu bima kelawan barang yata'allaqu kang berta'alluq bihi kelawan ma opo al ilmu sifat ilmu
ta'alluqnya sifat kalam itu sama dengan ta'alluqnya sifat ilmu. Minal muta'alliqati bayane saking piro-piro perkara kang duweni ta'alluq. Apa ta'alluqnya sifat sama sifat ilmu? Bil bijami'il wajibati wal jaizati wal mustahilati. Urusannya apa itu ta'alluq itu? Ta'alluq itu kaitannya apa? Saya ulangi penjelasan ta'alluq. Sifat sama bahwa Tuhan mendengar itu ta'alluqnya dengan apa? Bijami'il maujudati. Apa artinya? Sifat mendengarnya Tuhan itu berkaitan, ta'alluq itu artinya apa? Berkaitan dengan semua yang ada. Pasti kamu belum paham nih yang disebut semua yang ada itu apa? Semua yang ada. Laut ada tidak? Ada. Bentuk ada tidak? Bentuk ada. Suara ada. Warna ada. Saya sengaja memancing kamu berpikir. Tuhan mendengar semua yang ada. Coba rasakan apa bedanya dengan sifat kamu mendengar. Apa bedanya? Kamu yang kamu dengar apa? Bukan semua yang ada, hanya suara. Yang bisa kamu dengar kan hanya suara. Itu juga tidak semua suara bisa kita dengar. Jelas. Gusti Allah bisa mendengar semua yang ada. Warna itu bisa didengar oleh Gusti Allah. Kalau kamu kan tidak bisa mendengar. Hanya suara kan yang bisa didengar. Suara saja pada frekuensi yang sangat terbatas. Sifat kudrat ta'alluqnya terhadap bijami'il mumkinati. Jadi urusan kudratnya Tuhan itu atau qudratullah itu ta'alluqnya terhadap segala sesuatu yang mungkin. Artinya apa? Tidak ada urusan kudratnya Gusti Allah itu dengan hal-hal yang mustahil, gitu loh maksudnya. Paham? Jadi kalau hal-hal yang mustahil, kamu tidak bisa bertanya apakah Tuhan bisa apa tidak, gitu loh. Karena itu barang mustahil. Contohnya apa? Bisa enggak Tuhan bikin Tuhan yang lain, gitu loh. Sehingga nanti ada dua Tuhan. Ada dua Tuhan itu mustahil apa tidak? Maka berarti tidak ada urusan dengan kudratnya Gusti Allah. Begitu. Bisa enggak? Kan matahari terbit dari timur. Bisa enggak matahari terbit dari barat? Mustahil apa tidak? Tidak mustahil. Maka boleh kamu bertanya, Tuhan
berkuasa tidak mengubah matahari terbit dari barat. Bisa ditanyakan seperti itu, paham nggak? Karena memindahkan arah terbit matahari dari timur ke barat itu bukanlah perkara yang mustahil. Summa sab'u sifatin, setelah 13 sifat nafsiyah, salabiyah, ma'ani, lalu kemudian ada 7 terakhir menggenapi 20. Sab'u sifatin nuli keri-keri pitu piro-piro sifat tu sama. Tu sama iku diarani apa? Sab'u sifatin, sifatin maknawiyatan, ing sifat-sifat maknawiyah. Jadi kategori sifat ada 4. Sifat nafsiyah, yaitu ada 1 sifat wujud. Yang kedua sifat salbiyah ada 5, yaitu setelah wujud kidam, bako, mukholafatul lil hawadisi, qiyamu bi nafsihi, wahdaniyah. Setelah itu sifat ma'ani dan maknawiyah itu bersifat mulazamah, 7 ma'ani dan 7 maknawiyah. Mulazamah, jadi ma'ani kudrot, maknawiyahnya kaunuhu qadiron. Sifat irodat, maknawiyahnya kaunuhu muridan. Itu wujud kidam bako mukholafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakalliman. Ada 7 terakhir, yaitu mulazamatun lisab'il ula, mulazimatun iku kang netepi, lisab'il ula, netepi itu konsekuensional, otomatis. Lisab'il ula marang 7 sifat kang sadurunge, yaitu kudrot, irodat, sama, basor, kalam, apalagi tadi? Kudrot, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Wahia kaunuhu ta'ala qadiron wa muridan wa aliman atau wa aliman wa hayyan wa sami'an wa basiron. Itu aliman pakai alif ainnya atau aliman? Di situ di kitabmu pakai alif. Nah, kalau saya membacanya aliman. Kaunuhu wallahu sami'un alimun, bukan alimun, karena beda maknanya antara alimun dengan alimun. Sami'un dengan sami'un.
Wahya kaunuhu ta'ala qadiran wa muridan wa aliman wa hayyan wa sami'an wa basiran wa mutakalliman. Wa mimma yastakhilu, selesai kita bicara tentang sifat-sifat wajib dalam konteks Allah. Wa mimma yastakhilu lan iku setengah saking sifat kang mustakhil fi haqqihi ta'ala ing dalem hakke Gusti Allah taala isruna iku ana 20 apane sifatan sifate. Jika yang wajib artinya Tuhan tidak mungkin tidak begitu, itu ada 20, maka tentu saja yang mustahil juga ada 20 karena bersebalikan. Mustahil Gusti Allah tidak wujud, mustahil Gusti Allah tidak kidang gitu. Wahia utawi 20 sifat mustakhilat mustahyastakhilu fi haqqihi ta'ala al-dadul ishrina iku perlawanane atau sebalikane 20 al-ula kang dhisik. Wahia utawi 20 sifat mustahil bagi Allah al-adamu satu tidak ada. Sifat mustahil bagi Tuhan yang pertama dan yang paling utama yaitu tidak ada. Artinya tidak mungkin Tuhan tidak ada gitu. Yang kedua al-hudus, baru. Artinya tidak mungkin Tuhan itu baru kemarin sore, baru 3 abad, baru 1000 tahun, baru 500 juta tahun, baru 1 miliar tahun. Tidak mungkin. Wa turuwul adami, dan menjadi tidak ada. Kalau turuwul adam itu menjadi tidak ada. Kalau Adam itu tidak ada, sejak semula tidak ada. Kalau turuwul adam itu lawannya sifat bako. Bako itu kekal, lawannya musnah, tidak kekal. Semula ada menjadi tidak ada, makanya disebut turuwul adam. Di dalam bahasa yang lain, misalnya di Aqidatul Awam yang kamu hafalkan itu sifat yang ketiga, sifat mustahil bagi Allah apa? Adam, hudus, fana. Fana itu artinya semula ada lalu musnah, lalu tidak ada. Di dalam bahasa abad pertengahan namanya turuwul adam. Wal mumasalatu lil hawadisi bi ayyakuna jirman. Yang keempat, Gusti Allah wajib mukhalafat lil hawadisi, artinya Tuhan mustahil mumasalah. Karena Tuhan itu wajib mukhalafah lil hawadis, maka Tuhan mustahil apa? Mumasalah lil hawadis. Mumasalah itu mirip, seperti, atau similar dengan makhluk.
Jadi hawadis itu makhluk, artinya barang-barang atau benda-benda yang semula tidak ada menjadi ada, itu namanya hawadis. Kalau mufradnya hadis, sifatnya hudus. Wal mumatsalatu lil hawadisi, yang keempat, Gusti Allah iku mustahil mirip dengan makhluk. Dengan makhluk apapun, makhluk, asal makhluk atau hawadis ya pasti tidak seperti itu. Bi ayakuna kelawan yentono sapa Tuhan iku jirman berupa fisik. Tuhan misalnya ada bentuknya, ada fisiknya, tidak mungkin. Ay ta'khudha zatuhu al-aliyatu qadron minal faraghi. Ay ta'khudha tegese ngalap apa zatuhu al-aliyatu, zate Gusti Allah kang maha luhur, ngalap qadron ing saukuran minal faraghi, saking ruang. Tidak mungkin Tuhan itu ada bentuknya, karena kalau ada bentuknya, ini kelihatan ya dari situ, bentuk itu mengisi ruang. Jadi kalau saya ada di sini, maka ruangan saya mengisi ruang yang saya ada di sini. Ada ruangan, makanya dalam bahasa kita sehari-hari ada tempatnya. Yang paling mudah, bahasa gampangnya bisa ditanya di mana, gitu. Kalau kita kan bisa toh ditanya di mana. Siti, di mana Siti? Siti, kapan? Itu bisa ditanya. Kalau Tuhan tidak bisa. Oke? Kenapa? Karena Tuhan bukan soal di mana, gitu. Karena Tuhan tidak meruang. Au yakuna rodon yakumu bil jirmi, atau ada form, ada bentuk, ada bentuk, ada yang bisa terukur. Au yakuna fi jihatin lil jirmi, atau ada di dalam satu arah. Ya tadi soal ruang atau tempat. Au lahu huwa jihatun, atau Tuhan punya ordinat, misalnya bisa ditentukan Tuhan tuh ada di mana. Kalau kita kan ada di, kalau GPS itu ya ada ordinatnya ta. Nah itu. Au yataqayyadu bimakanin, atau membatasi diri atau dibatasi dengan tempat. Makanya kalau Tuhan di sini berarti tidak di sana. Kalau Tuhan di sana berarti tidak ada di sini. Itu sih makhluk. Kalau di sini ya pasti tidak mungkin ada di sana. Kau di sana, ku di sini. Au zamanin, atau waktu. Nggak bisa, tidak ada konsep ruang, konsep waktu yang melekat pada Tuhan. Kalau pada makhluk kan ada. Kita itu bayi, lalu kemudian setelah lahir, lalu menjadi balita, itu, lalu kemudian anak-anak jadi remaja, itu ya, iya. Au tattasifa zatuhu walaliyatu bil hawadisi. Tidak pula Gusti Allah itu memiliki sifat-sifat zatnya Gusti Allah dengan sifat-sifatnya bil hawadisi yang baru, sifat-sifat yang baru atau sifat-sifatnya makhluk.
Au yattasifa bisigori, tidak kecil, tidak ada Tuhan itu kecil, wal kibari atau besar. Au yattasifa bil aghradi, kecil besar dalam pengertian bentuknya, ukuran ya. Kamu pasti berpikirlah itu Allahu Akbar itu bagaimana? Allahu Akbar itu besar bukan dalam pengertian bentuk. Ya benda deh boleh. Jangan kecewa ya. Ya benda dan bentuk. Benda itu ada bentuknya enggak? Apakah semua benda berbentuk? Apakah semua bentuk disebut benda? Nanti jangan, sabar itu nanti sampai ke sana. Saya sengaja tidak menjelaskan itu karena nanti bikin kamu mumet. Karena yang paling penting sekarang paham dulu bahwa 20 sifat wajib itu artinya sifat-sifat yang Tuhan manapun pasti begitu. Jadi kalau ada Tuhan tidak begitu berarti bukan Tuhan, udah gitu aja. Loh, kok ada Tuhan manapun, emang Tuhan banyak? Ya tidak, justru itu. Justru kita punya 20 sifat itu, kita lalu menjadi tahu bahwa la ilaha illallah. Justru dengan 20 sifat wajib ini kita menjadi yakin bahwa jika ada Tuhan yang memenuhi sifat 20 itu pasti Allah. Paham? Yang penting itu. Begitu juga sifat mustahil atau muhal bagi Allah. Jadi kalau ada Tuhan, jadi gini loh, nanti kan ada si Stephen sama Ahmad, anak-anak itu ngobrol di teras, duduk, agama beda. Nanti si Stephen tanya, Ahmad, namanya Ahmad kan, Ahmad, kamu menyembah apa? Menyembah Allah, namanya anak-anak, atau kalau orang Sunda menyembah Allah. Ahmad juga nanya balik ke Stephen itu, lah kamu nyembah apa? Boleh nyembah apa saja lah disebut ya, karena ini agama yang lain. Ya tinggal nanti dua orang ini terus, emang yang kamu sembah itu Tuhan? Iya, kata Ahmad. Dari mana kamu tahu? Kan kata Bu Guru tadi, Tuhan itu pasti ada. Lah Tuhanmu ada enggak, Stephen? Ada. Ibu saya, kakek saya juga sudah menyembah itu sejak zaman dulu kala, berarti ada. Gitu loh. Jadi sifat 20 itu untuk apa? Menyeleksi apakah sesuatu itu Tuhan ataukah bukan. Karena Tuhan wajib begitu, wajib bersifat 20 itu. Jadi kalau ada Tuhan kok tidak begitu, pasti bukan Tuhan. Paham ya? Sejak kapan Tuhanmu? Ada, nenek moyang kita sudah Tuhan, bahkan sebelum Masehi Tuhan saya sudah ada. Daripada Tuhan kamu kan Tuhanmu kan sejak Nabi Muhammad diutus kan, itu baru abad ke-6, tahun 600 ya. Jangan-jangan Tuhan kamu baru ada kemarin. Ya namanya anak-anak begitu. Yang ketiga, Tuhan itu ada sejak dulu dan sampai kapanpun bako. Tuhanmu Stephen punya sifat kekal enggak? Ya jelas, wong sudah terbukti bahkan sebelum Masehi sudah ada, berarti kan awet. Iya. Iya. Bolehlah lolos, boleh dianggap lolos. Jangan-jangan Tuhanmu itu. Tapi yang keempat, tahu nggak Bu Guru tadi bilang apa? Tuhan itu pasti
tidak berbentuk, apalagi bentuknya seperti makhluknya. Nah ini tinggal teruskan nanti. Jadi kalau berbentuk berarti ya sudah, kata Bu Guru yang begituan itu pasti bukan tuh, paham nggak? Jadi 20 sifat wajib itu untuk menyeleksi, dan itu urusan kita manusia. Nanti dilanjutkan sifat 20 mustahil atau al-mukhal. Adam, khudus, fana, mumasalatun lil hawadisi, ikhtiyajun li ghairi. Terus ayo al-adad, jadi wahdaniyah tidak esa, Tuhan mukhal, ta'addud, ada banyak, ada dua, ada berapa. Terus wahdaniyah, terus terus tidak mungkin Tuhan itu tidak mampu. Ajzun, terus irodah lawannya apa? Karohah. Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala an la yakuna qa'iman bi nafsihi bi an yakuna sifatan yaqumu bi mahallin. Begitu pula Gusti Allah mustahil tidak qa'iman bi nafsihi. Apa qa'iman bi nafsihi? Bi an yakuna sifatan yaqumu bi mahallin. Tuhan kok menempati satu tempat, berarti Tuhan ada membutuhkan ruangan. Kalau nggak ada ruangannya nggak ada. Itu kan kayak meja, itu kayak kasur kamu di kamar itu. Kalau sudah tidak ada tempatnya kan nggak bisa lagi diisi kasur lagi, ya kan? Sekamar berapa orang? 5. Nanti ditambahi satu lagi. Hah? Nambah satu lagi 6. Kan ada 3 susun toh itu? 2. Ya sudah, yang 2-nya lesehan. Iya, lesehan. Tapi kan sudah dikasih matras tuh, dikasih kasur. Kalau sudah selesai tinggal ditumpuk atau diberdirikan. Dulu kalau di pondok kamar kecil itu isinya 15. Tapi asik-asik saja, asik-asik. Bahkan yang tidur di dalam kamar itu sedikit, biasanya tidur di luar kamar. Kamu berani nggak tidur di luar kamar? Kan? Dingin ya, ya alasannya dingin gitu, dingin gitu aja, banyak angin. Padahal nggak apa-apa. Au yahtaju ila mukhassisin. Tidak mungkin Tuhan itu ada yang menentukannya, ada yang membentuknya, ada yang membuatnya begitu gitu kan. Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna wahidan. Tidak mungkin Tuhanku tidak tunggal, tidak esa, bi ayyakuna murakkaban fi dzatihi. Misalnya zati Gusti Allah itu merupakan zat yang komposit, misalnya terdiri dari beberapa agen, beberapa zat. Ini kan komposit nih, mouse ini kan komposit ya, ada baterainya, ada komposit lah, terdiri dari sesuatu, itu namanya komposit. Manusia juga gitu, patung juga begitu, semua. Udara
Oksigen itu kan nggak ada yang O ya. Air itu juga komposit, ada molekul ya, ada atom dan seterusnya, komposit. Itu namanya murakkab. Aw yakuna lahu mumasilun fi dzatihi, aw yakuna utawa ana lahu iku kadue Gusti Allah mumasilun utawi kang madani, yang menyamai fi dzatihi di dalam zatnya. Tidak mungkin ada sesuatu yang zatnya sama seperti Tuhan, tidak mungkin. Berarti Tuhan tidak satu, tidak tunggal, maksudnya tidak esa. Au sifatihi, atau ada yang mirip, yang sama sifat-sifatnya. Au yakuna ma'ahu fil wujudi mu'athirun, au yakuna utawa ma'ahu iku sartane Gusti Allah fil wujudi ing dalam wujude mu'athirun, apa mu'athirun kang nentuake. Tidak mungkin bahwa Tuhan ada itu karena yang mengadakan, ada yang membuat Tuhan ada, tidak mungkin. Karena kalau ada yang membuat Tuhan ada, itu artinya yang membuat Tuhan ada itu adanya sebelum Tuhan. Paham ya? Adanya mendahului Tuhan. Tidak mungkin karena Tuhan itu dahulu tidak ada yang mendahuluinya. Au yakuna ma'ahu fil wujudi mu'athirun fi fi'lin minal af'ali, wa kadza yastakhilu alaihi ta'ala al-ajzu an mumkinin ma. Ini yang ke berapa ini? Sifat qadirun atau sifat kudrat. Wa kadzalan kaya mungkono mustahil yastakhilu, mustahil alaihi ngatasi Gusti Allah taala al-ajzu, lemah itu artinya tidak mampu. An mungkinin ma, tidak mampu menjadi agen atau zat yang membuat sesuatu itu ada. Wa ijadu syai'in lan wujudake swiji-wiji, dan mewujudkan, mengadakan sesuatu minal alami saking alam semesta, ma'akarohatihi liwujudihi, sartane keterpaksaan Gusti Allah liwujudihi marang wujude syai'. Jadi Gusti Allah tidak mungkin tidak mampu membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Awadami irodatihi lahu. Nah yang ini sifat irodat. Tidak mungkin Tuhan mengadakan sesuatu padahal dia tidak menghendakinya. Ma'akarohatihi liwujudihi. Tidak mungkin ijadu syai'in, Tuhan itu menciptakan sesuatu padahal dia tidak menghendakinya, tidak mungkin. Kalau kita kan begitu, melakukan sesuatu padahal kitanya tidak ingin, ya, karena dipaksa orang, karena ditugasi, karena tidak enak, karena terpaksa, karena basa-basi. Makanya Tuhan gak pernah basa-basi. Jadi semua yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan perbuat, itu adalah atas kehendak. Biar saya baca saja dulu. Kita nanti konsepnya bahwa wa kadza yastakhilu alaihi ta'ala al-jahlu wa ma fi maknahu bi maklumin ma. Sifat ilmu Tuhan wajib tahu, maka Tuhan tidak mungkin tidak tahu. Al-jahlu itu artinya apa? Tuh kan, itu sebelum kamu di ma'had. Setelah kamu di ma'had, sekarang tahu al-jahlu itu artinya tidak
tahu. Beda, bodoh itu bukan tidak tahu. Kalau tidak tahu itu melekat pada situasi. Kalau bodoh melekat pada eksistensi. Jadi kamu jangan pernah bilang orang itu bodoh. Kamu tanya sama kawanmu, Miss, Siti di mana sekarang? Siti lagi. Emang ada Siti di sini? Ada? Mana? Ada. Ya jangan Siti, Kusmin sajalah. Rumahnya Kusmin di sebelah mana? Waduh, saya tidak tahu. Oh, berarti Anda bodoh. Marah kan? Karena bodoh itu melekat pada eksistensi orangnya, berarti bodoh. Padahal dia hanya tidak tahu. Bukan orangnya bodoh, tidak tahu. Jadi masa jahiliyah itu artinya masa kebodohan? Bukan. Masa ketidaktahuan. Tidak tahu aturan, tidak tahu adat, gitu loh. Jadi jangan pernah bilang masa kebodohan. Kalau saya jadi bangsa Arab pada saat itu juga saya akan marah itu kamu bilang masa kebodohan itu jahiliyah itu. Bagaimana bisa disebut orang jahiliyah itu bodoh? Mereka saudagar-saudagar kaya, bisa bisnis sampai ke mancanegara kan? Kamu tahu nggak sastra Arab di zaman jahiliyah itu levelnya tinggi sekali, puitikanya. Masa muncul dari orang bangsa yang bodoh? Bukan, tapi ignorant. Ignorant, yang tidak tahu. Dia tidak tahu aturan, tidak tahu syariat dan seterusnya. Bukan bodoh. Kalau bodoh, stupid, idiot. Itu kan hanya ignorant, tidak tahu. Oke, paham ya? Jadi al-jahlu artinya lawan dari ilmu. Kalau ilmu itu tahu, alima tahu, atau jahula atau jahila tidak tahu. Ya lumayan, semoga manfaat. Pelan-pelan, ilmu itu masih banyak. Kamu hidup juga masih lama ya. Pelan-pelan. Ada nggak yang pengennya ayo sih terus gitu ya? Ada nggak ngaji pengennya begitu? Itu rakus. Itu pasti calon orang alim. Rakus ilmu. Makanya orang alim itu syaratnya ketika belajar sudah ketahuan. Zakain, cerdas. Lalu wahirsin, rakus tadi. Ada orang ngaji kok santai saja, ya sudah, tahunya segitu ya sudah, dikasih tahu A ya sudah A. Itu namanya apa ya? Ya nerimo, itu pasrah. Biasanya tidak akan jadi orang hebat. Kalau belajar itu harus rakus. Khirs, bahasa Indonesianya rakus. Bahasa Inggrisnya khirs, curious. Ngambil dari bahasa Arab, bahasa Inggris curious, curiosity, al-khirs. Rasa ingin tahu, curious, kepo. Orang ngaji nggak kepo, biasanya nggak pinter, ya. Al-Fatihah.